Halo guys, masih bersama gua Mas Don Gadget. Ini gue mau review di handphone terbaik 2024 di harga 2 jutaan, yaitu Samsung A15 versus Xiaomi Note 13. Untuk dari segi harganya dia sama di 2.999, 3 juta kurang 1000, yang penyimpanan 256 dengan RAM sama-sama 8. Ini dia, Samsung A15 versus Redmi Note 13. Nah, di sini kalau gue lihat dari segi kualitas layar, dia sama-sama terang juga kualitas layarnya. Beda di launchingnya, kalau Samsung ini di Desember 2023, kalau Xiaomi ini di Januari 2024. Samsung A15 versus Redmi Note 13. Harga sama, bedanya di apa aja? Kita langsung kupas aja guys. Yang pertama dari segi desain. Kalau Xiaomi ini dia pakai glass belakangnya. Samsung pakai polycarbonate. Sama-sama slide finger di samping. Ini Samsung A15 slide fingernya. Ini Redmi Note 13 slide fingernya. Ya. Kalau dari segi beratnya masih beratan di Samsung, di sini 200 gram, di sini 160 gram. Ini jangan gue lihat sih jauh lebih ringan ya di Xiaomi Redmi Note 13. Tapi kalau dari segi desain ukuran, Samsung lebih kecil, Xiaomi lebih panjang. Ya, Samsung 6,6 inch, Xiaomi 6,7 inch. Dan untuk desain kamera belakang, dia sama-sama 3 kamera. Samsung datar ke bawah, Xiaomi dia agak ke samping dengan 2 bobanya dan 1 untuk makronya. Samsung A15 versus Redmi Note 13. Ya. Sama-sama kalau di Xiaomi ini dia pakai AMOLED, Samsung pakai Super AMOLED ya. Samsung 90 Hz ya. Xiaomi Redmi Note 13 120 Hz. Nah, ini sama-sama pakai NFC dua-duanya. Jadi kalau gue tempelin dia langsung nyatu. Sama-sama pakai NFC. Sama-sama fingerprint di samping. Dan si Samsung ini dia belum full layar. Xiaomi sudah full layar Infinity O. Ya guys. Samsung masih ada kabel jack juga untuk headset di bawah. Xiaomi ada juga di atas. Sama-sama Type-C, pengecasan, dan speaker. Samsung versus Xiaomi. Samsung A15 baterai 5000 mAh. Xiaomi baterainya sama-sama 5000 mAh. Ya, kita lihat ya kalau untuk ketebalannya ini Samsung versus Xiaomi. Untuk ketebalannya kita bisa lihat tebalan di mana. Ya guys. Nah, gue mau bahas kamera juga nih. Untuk kameranya di Xiaomi, kamera depannya ini 13 megapiksel. Ya, Xiaomi ini 16 megapiksel, Samsung 13 megapiksel. Nah, untuk belakangnya ini Xiaomi Redmi Note 13 108 megapiksel. Samsung 50 megapiksel. Kita tes untuk megapiksel kamera belakangnya. Megapiksel sih sebenarnya nggak ngaruh. Lebih ke pembukaan lensa ya, guys. Ya, pembukaan lensanya. Nah, ini gue tes. Fokusnya lebih fokus Samsung ya. Pembukaan lensanya lebih ke Samsung. Kalau di Samsung ini pembukaan lensanya f1.8, Xiaomi f1.7. Oke. Gue mau tes lagi videonya. Nah, ini gue mau tes nih. Ini kan di kamera 100 megapikselnya. Coba ya. Gue mau tes. Ini 50 nih. 50. Nih, boleh zoom. Nah, ini 100 megapiksel. Kita tes hasilnya.
Kalau dari kecerahannya Xiaomi, tapi kalau dari segi warna sih Samsung ya. Xiaomi agak keputihan, Samsung lebih warna, lebih dapat lah aslinya. Birunya, ya. Kita zoom lagi, birunya. Samsung lebih dapat warna birunya. Harga sama, untuk chipset bisa sama pakai MediaTek dengan komponen yang sama. Si Samsung A15 dan Xiaomi Redmi Note 13. Samsung pakai 25 watt dan Xiaomi pakai 33 watt untuk pengecasannya. Baterai sama-sama di 5000 mAh. Kalau dari segi desain ukurannya ya mungkin gue nggak terlalu suka nggak terlalu panjang ya di Samsung sih. Dari segi desainnya menurut gue cuman agak lebih berat karena Samsung ini mungkin di pinggirannya ini dia agak sedikit, bezelnya ini dia agak lebar dan agak naik. Nah kalau dari ringannya gue demen Xiaomi ringan banget bobotnya dibanding si Samsung. Dengan 3 kamera, sama-sama 3 kamera, 100 megapiksel versus 50 megapiksel dengan harga sama, RAM 8, penyimpanan 256. Kita lihat RAM-nya apakah bisa di-expand juga untuk Samsung dan Xiaomi. Untuk Xiaomi, gue mau tes di RAM-nya apakah dia bisa ditambah penambahan untuk memori. Oke, dia bisa sampai 8 GB. Nah, Samsung kita tes RAM-nya. Guys. Ya, sama juga. Chipsetnya di sini sama-sama pakai 6 nanometer di Samsung dan Xiaomi. Fitur RAM plusnya sama. Oke, bisa di-expand juga. Cuman si Xiaomi langsung di 4, 6, dan 8. Kalau Samsung bisa 2, 4, 6, dan 8. Jadi, di expand RAM ini dia untuk mempercepat si pengoperasian. Di sini CPU-nya pakai sama-sama octa-core 2x2 ya. Cortex A76 ya, Cortex A55 dengan Mali juga sama-sama Mali G57. Chipsetnya Samsung ini pakai MediaTek Helio G99 6 nanometer dan Xiaomi MediaTek Dimensity 6080 6 nanometer. Kalau dari segi chipset sama. Terus dari performance-nya menurut gua beda di kameranya aja, megapikselnya. Cuma nggak ngaruh sih, pembukaan lensa sih yang lebih ngaruh. Cuma pembukaan lensa juga lebih menang di Xiaomi f1.7. Dan gue belum tes di videonya sih, videonya ini bisa apa aja sih. Kalau di Samsung ini dia Full HD resolusinya, kalau di Xiaomi gue mau lihat resolusi Xiaomi di 720. Oh, sama-sama Full HD untuk di videonya. Ya, dengan harga yang sama, di harga handphone terbaik di 2 jutaan 2024 ini, Samsung A15 dan Redmi Note 13. Sama-sama pakai NFC juga, ya. Yang beda di desainnya di sini emang lebih ringan Xiaomi sih kalau dari pegangnya. Karena di si Samsung ini dia 200 gram ya untuk beratnya ini. 200 gram, kalau di Xiaomi ini 174,5 gram dari segi beratnya. Karena Xiaomi ini pakai Gorilla Glass dan plastic frame. Samsung glass front, plastic back frame. Ya, belakangnya. Handphone terbaik di 2024 Samsung vs Xiaomi. Sama-sama fingerprint di samping. Kalau dari segi fingerprint ya gue lebih nyamannya sih di Samsung ya. Samsung dia lebih datar. Xiaomi dia agak sedikit naik untuk down of fingerprintnya. Ya lebih, kalau dari segi desain sih kokoh sih Samsung sih lebih oke sih menurut gua. Dan kali ini sih gua plus di Samsung sih untuk Samsung A15 ini dibanding Xiaomi. Soalnya dari segi chipsetnya sama, bedanya itu tadi pengecasannya. Kalau si Xiaomi kan dia pakai 33 watt, si Samsung pakai 25 watt. Dan kameranya Xiaomi pakai 108 megapiksel, Samsung 50 megapiksel. Kualitas layarnya sama-sama
Sama-sama di ini ya, beda di resolusi. Kalau si Xiaomi pakai 120 Hz, Samsung 90 Hz. Tapi lebih tinggi si Samsung pakai Super AMOLED, Xiaomi AMOLED. Oke guys, itu dia yang gue sampaikan dari Samsung vs Xiaomi, handphone terbaik 2 jutaan di 2024. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.